Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi minggu keempat. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang definisi dari perjalanan wisata yang di dalamnya juga merupakan bagian dari paket wisata, serta paket wisata ini merupakan bagian dari atau kumpulan dari beberapa produk wisata yang dijadikan satu, sehingga di situ ada beberapa batasan yang memang menjadi definisi dari paket atau rencana perjalanan wisata. Di antaranya adalah, kalau sebagai review, mungkin di situ ada waktu yang memang terbatas, ada tujuan yang menjadi atraksi wisata, dan di situ menggunakan beberapa pilihan transportasi wisata, serta ada biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan. Disitulah muncul pertanyaan, kira-kira berasal dari mana paket wisata itu dan siapa yang mengelola. Tentu saja akan berhubungan dengan materi kali ini mengenai Biro Perjalanan Wisata. Beberapa hal yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pasti definisi tentang Biro Perjalanan Wisata, atau biar lebih mudah menyebutnya kita singkat BPW. Setelah itu rantai distribusinya, perantara yang menghubungkan antara BPW dengan sektor industri lainnya, fungsi dan peran yang memang menjadi tupoksi BPW, struktur BPW dari segi kelembagaan, integrasi yang dilakukan mereka, hubungan vertikal dan horizontal antara BPW dengan industri lainnya, serta yang terakhir kita akhiri dengan bagaimana kita menguji pengetahuan tentang Biro Perjalanan Wisata ini dengan mengerjakan penugasan. Secara definisi sendiri, Biro Perjalanan Wisata sebenarnya kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, banyak arti yang muncul, dan secara definisi mereka juga berbeda dengan arti atau definisi menurut teori-teori yang sudah beredar. Di Indonesia ini memang secara khusus, atau mereka pengelola Biro Perjalanan Wisata ini tidak mau terbendung dalam satu batasan. Mereka juga melakukan kegiatan bisnis yang memang sifatnya adalah penghubung, atau dalam bahasa pasar menjadi makelar. Biro Perjalanan Wisata sebagai lembaga yang memang mempunyai sifat bisnis atau profit, sehingga dengan adanya bisnis ini maka harus ada produk yang dikelola dan harus memberikan keuntungan atau pendapatan bagi pengelolaan BPW. Terus muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya kegiatan atau aktivitas yang menurut mereka dilakukan sehingga memperoleh penghasilan? Di sini ada beberapa hal jika kita kaitkan dengan fungsi utama Biro Perjalanan Wisata ini adalah seperti menyusun rencana perjalanan wisata atau itinerary, merancang paket wisatanya dengan harga yang memang bersaing di pasar, memberikan jaminan seperti asuransi, penghubung dengan wisatawan melalui informasi-informasi yang diberikan sehingga muncul aktivitas jual beli dengan mereka, seperti ketika wisatawan hanya membutuhkan transportasi, maka Biro Perjalanan Wisata ini sebagai penghubung, serta beberapa fungsi lain yang memang itu menjadi pemasukan untuk Biro Perjalanan Wisata. Di awal tadi saya sudah menyebutkan sebenarnya di Indonesia ini istimewa, dan kalau kita bandingkan dengan beberapa definisi di luar, BPW ini mempunyai sifat yang memang saya bisa menyebutnya mereka rakus. Kalau di luar ada definisi tour operator dan travel agent yang itu sebenarnya berbeda dan satu kelembagaan. Akan tetapi di Indonesia sendiri juga mereka menyebut diri mereka Biro Perjalanan Wisata, mereka akan melakukan dua fungsi itu secara
menyeluruh, mereka juga bersifat sebagai operator tur, dan tentu saja mereka juga menjadi penghubung atau travel agent, sehingga apa yang dilakukan mereka adalah kembali lagi ke fungsi lembaga profit adalah untuk mencari keuntungan. Kita ketahui bersama, sebenarnya pariwisata ini kan juga multisektoral ya, beberapa lini sektor usaha juga ada di dalamnya, sehingga dengan adanya pariwisata ini bisa menjadi wadah bersama yang menghubungkan beberapa industri di dalam satu komoditas. Jika kita melihat juga sebenarnya kalau kita melihat channel atau alur rantai distribusinya, maka Biro Perjalanan Wisata ini posisinya ada di tengah. Dia yang menjadi penghubung antara wisatawan, pemilik atau pengelola beberapa lini atau sektor di industri pariwisata seperti objek wisata, transportasi, oleh-oleh, dan beberapa jenis lain yang memang itu terkait pada unsur 3A, atraksi, aksesibilitas, dan tentu saja amenitas. Sedangkan Biro Perjalanan Wisata ini menjadi wadah yang memang itu sebagai tempat atau berkumpulnya beberapa produk wisata, sehingga mereka direncanakan atau dilakukan bersama dengan penyusunan paket wisata. Sehingga kalau kita melakukan hal yang itu sifatnya adalah penyusunan paket wisata, maka hal itu sudah menjadi salah satu fungsi utama dari Biro Perjalanan Wisata. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai produk wisata yang secara menyeluruh mereka juga sangat beragam, sehingga dengan adanya paket wisata ini, Biro Perjalanan Wisata mampu melaksanakan atau melakukan usaha-usahanya di sektor pariwisata, sehingga tentu saja kembali lagi untuk memperoleh keuntungan. Bisa dilihat di layar masing-masing alur atau memang rantai distribusi yang terbentuk. Di situ bisa dilihat supplier beberapa produk yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Setelah itu ada penghubungnya, ada 2 penghubung di sini, tour operator dan travel agent. Nah, inilah keistimewaan di Indonesia. Mungkin kalau kalian pernah langsung terlibat dalam satu organisasi atau satu lembaga yang sifatnya itu memang bisnis atau mencari keuntungan dari sektor usahanya, 2 hal ini di Indonesia digabungkan, atau secara definisi Biro Perjalanan Wisata ini melakukan 2 fungsi ini, tour operator dan travel agent, sehingga mereka memotong atau mungkin juga sebagai penghubung antara supplier dengan konsumer, sehingga di situ ada beberapa sektor usaha yang dihubungkan antara tour operator, travel agent, supplier dengan konsumen. Nah, secara perantara bisa dilihat juga dalam gambar. Di situ ada 2 fungsi. Ketika menghubungkan antara supplier dan konsumer, maka di situ ada perantara, atau lebih mudah biar menyebutnya adalah makelar. Ketika kita menyebut itu sebagai makelar atau intermediary, maka di situ ada penghubung yang memang menjamin adanya jual beli produk dari Biro Perjalanan Wisata, sehingga di situ pasti ketika kita menggunakan satu lembaga lain atau satu bantuan dari lembaga lain, maka di situ biasanya ada harga yang berbeda, ada harga untuk supplier dan harga untuk konsumen langsung. Sehingga dengan adanya perantara ini, permainan harga sangatlah dipastikan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Tentu saja kalau kita pada kondisi supplier, maka harga yang memang sudah kita hitung atau kita susun dengan rencana perjalanan wisata yang memang itu sedetail mungkin, maka harga itu memang sudah harga yang mempunyai keuntungan dan secara perhitungan mungkin juga telah memenuhi syarat pemasukan dari Biro Perjalanan Wisata secara kelembagaan. Sedangkan jika kita juga melakukan pemasaran langsung,
ke konsumen, maka juga biaya yang dikeluarkan hal itu digunakan untuk melakukan jangkauan lebih luas seperti menggunakan teknologi untuk pemasaran, mengikuti beberapa pameran dan lain-lain, sehingga di situ muncullah hubungan antara tiga hal itu, supplier, intermediary, dan consumer. Secara fungsi bisa dilihat secara umum pastinya karena lembaga profit mereka memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan, beberapa usaha yang dilakukan seperti penyedia informasi perjalanan, pengembangan pasar, reservasi transportasi, reservasi kamar, menjual paket pelayaran, biaya paket wisata, merancangnya bagaimana, promosi dan publikasi, reservasi, serta hingga dia juga secara bertahap atau secara berjenjang juga sebagai penyelenggara event. Oleh sebab itu, jika kita kaitkan dengan usaha-usaha ini, maka Biro Perjalanan Wisata ini juga memungkinkan dirinya untuk melakukan usaha-usaha di luar pariwisata. Melihat contohnya seperti kondisi saat ini, jika ada pembatasan di wisatawan untuk bergerak atau berkunjung, maka Biro Perjalanan Wisata beberapa waktu ini mengalami sedikit guncangan yang dalam beberapa bulan ini bisa jadi mereka tidak mendapat pemasukan dari sektor pariwisata, sehingga dengan adanya usaha di sektor lain, maka Biro Perjalanan Wisata ini harus siap menjalani atau siap menghadapi kondisi apapun, sehingga dengan adanya ketika pandemi ini sudah berakhir, maka mereka juga harus siap menerima kondisi perubahan seperti penyesuaian pembatasan kunjungan. Jika memang itu menggunakan paket wisata, maka perhitungannya pastilah akan berbeda dengan perhitungan di masa sebelum pandemi. Peran secara umum bisa dibagi menjadi dua hal, di balik layar dan sebagai, kalau kita ibaratkan sebagai pertunjukan, berarti dia berada di penampil dan penyiapan panggung. Jika itu bicara mengenai back office atau di belakang panggung, maka usaha bentuk hal-hal yang dilakukan bisa dilihat di layar seperti kegiatan-kegiatan yang itu memang hubungannya ada pada hal-hal teknis seperti memelihara catatan reservasi, memastikan brosur, alat tulis, dan lain-lain. Sehingga jika ada sumber daya manusia yang memang itu perannya di belakang, maka juga pasti ada yang perannya di depan. Seperti bertemu dan menyapa pelanggan, memberi masukan kepada klien tentang tujuan, harga, dan pasti fasilitas yang akan digunakan, merencanakan perjalanan, membuat reservasi, menghitung tarif dan biaya, serta hingga dia juga harus bisa memproduksi atau melakukan reservasi tiket, dan pastinya menangani keluhan pelanggan. Secara kelembagaan, kalau kita melihat Biro Perjalanan Wisata ini, sebenarnya kalau itu menjadi milik perorangan, maka hal itu akan menyesuaikan dengan kondisi atau fungsi dari Biro Perjalanan Wisata itu sendiri. Jika mereka memang punya keinginan atau memang mengelola secara profesional, maka di situ pasti ada beberapa struktur atau divisi yang harus terpenuhi. Di antaranya mungkin bagian pemasaran, terus bagian penyusun atau merencanakan paket wisata, dan divisi-divisi lain yang itu sifatnya menyesuaikan dengan tentu saja anggaran dan kontribusi di masing-masing fungsi. Yang terpenting adalah dalam hal kelembagaan ini pastinya sangat menyesuaikan, maka dengan adanya penyesuaian ini, fungsi dari masing-masing individu yang bekerja dalam satu kelembagaan ini, mereka akan secara aktif atau secara berjenjang akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang sudah disepakati oleh pimpinan atau pemilik Biro Perjalanan Wisata. Secara integrasi bisa dilihat di situ ada gambar yang memang menjadi penghubung antara sektor usaha lainnya seperti transportasi, atraksi, dan ancillary atau servis yang diberikan dengan
Biro Perjalanan Wisata. Nah, di situ kan berbeda, tour operator, travel agent, dan sistem pemasaran lainnya. Sebenarnya kalau kita melihat definisi mungkin bisa dicek atau bisa kita diskusikan sebenarnya kalau dalam arti atau definisi definisi biro perjalanan wisata ini yang sesuai pada kondisi mana atau memang semuanya bisa dilakukan karena di Indonesia ini yang diakui adalah nama atau penamaan biro perjalanan wisata, maka kondisi yang ada harus juga menyesuaikan bandingkan dengan definisi di luar, maka sudah ada penyesuaian di kelembagaan secara bisnis ini. Tentu saja fungsinya adalah menjadi penghubung dari beberapa lini sektor usaha pariwisata lainnya dengan konsumer, yaitu wisatawan. Perantaranya sendiri bisa dilihat dalam dua hal, hubungan vertikal dan horizontal. Secara vertikal ini berarti di situ Biro Perjalanan Wisata mempunyai kuasa yang memang itu sangat kuat dengan beberapa lini usaha lainnya seperti dengan pihak penyedia amenitas. Saya contohkan ketika memang Biro Perjalanan wisata itu sudah punya lini usaha lain, maka di situ berdasarkan fungsi yang berbeda, maka di situ terjadi hubungan vertikal. Di sini ada dua hal, vertikal backward integration sama vertical forward integration. Sehingga dengan adanya hal ini, operator tour, biro perjalanan wisata, dan travel agent bisa bermutualisme atau bersimbiosis dengan kondisi yang ada. Seperti halnya kalau dicontohkan di situ, biro perjalanan awalnya yang biro perjalanan wisata, mereka mampu untuk membeli maskapai penerbangan. Setelah itu biro perjalanan wisata juga bisa mengambil alih atau membeli, dalam bahasa saham mereka mengakuisisi biro perjalanan wisata lainnya sehingga mereka menjadi satu, dan aktivitas ini tentu saja melibatkan secara politis melibatkan kepentingan masing-masing sektor usaha. Jika lebih detail maka bisa lihat di gambar supplier, wholesaler, dan travel agent. Hal ini terbantahkan jika memang secara definisi biro perjalanan wisata ini merupakan gabungan antara dua hal, tour operator dan travel agent. Secara vertikal hubungan ini bisa dilihat, maka dengan adanya kondisi biro perjalanan wisata ini mampu memberikan dampak pada sektor-sektor usaha lainnya secara setara. Hubungannya bisa dilihat ketika itu sifatnya adalah setara dan saling menguntungkan, ya pasti kalau dalam lembaga profit, maka dengan adanya kesepakatan ini saling atau beberapa pihak juga harus mendapatkan bagian atau keuntungan dari pemasukan sehingga roda organisasi bisnis ini bisa berjalan dengan tetap mementingkan kepentingan antara pelayanan dan tentu saja pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada wisatawan. Beberapa jenis atau tipe biro perjalanan wisata, ini ada beberapa hal seperti independen, mini-place, multi-place, electronic agent, holiday supermarket, home workers, dan spesialis. Sehingga dari beberapa fungsi ini kita juga harus mempelajari. Kalau dari definisi maka salah satu fungsi dari biro perjalanan wisata ini adalah sebagai travel agent atau yang menjadi penghubung antara penjual utama dan konsumennya. Di sini bisa dilihat juga secara independen, maka jika kita definisikan hal ini bisa merujuk pada fungsi biro perjalanan wisata sebagai pemberi pelayanan yang memang itu sifatnya dia berdiri sendiri. Contohnya bisa dicek di
website itu, maka mereka juga melakukan beberapa usaha bisnis yang sifatnya adalah tidak ketergantungan atau memang mereka memiliki lini-lini usaha yang diberikan kepada wisatawan untuk bisa memperoleh keuntungan. Mini place dari definisi sendiri bisa dilihat. Beberapa biro perjalanan ini juga pastinya memiliki fungsi yang menyesuaikan dengan adanya kondisi pasar yang memang sifatnya dinamis, maka beberapa contoh ini memberikan gambaran sebenarnya hal yang bisa dilakukan oleh biro perjalanan wisata ini sangat menyesuaikan, dan semakin khusus atau semakin kecil pilihannya, dia akan mempunyai pasar yang memang itu menjadi fokus dari aktivitas wisatawan. Semakin khusus lini bisnis yang dilakukan biro perjalanan wisata, maka dia akan juga memberikan dampak atau pemasukan juga yang memang itu pasarnya sifatnya khusus. Biro perjalanan wisata rekreasi, bisnis, dan khusus dari aktivitas ini yang membedakan, seperti memang rekreasi atau dalam bahasa pariwisata ini sifatnya umum, maka produk yang dijual akan sifatnya lebih umum. BBW bisnis, pastinya kalau kita berbicara bisnis, maka konsumennya adalah wisatawan yang juga dia sebelum melakukan aktivitas wisata akan melakukan kegiatan bisnis. Dan tentu saja ini sebagai fungsi akan melibatkan beberapa sektor seperti penyediaan layanan yang menghubungkan antara bisnis yang dilakukan dan biro perjalanan dan aktivitas wisata yang dilakukan, serta yang ketiga adalah BBW khusus atau yang memang dia menjual produk yang sifatnya special interest. Dari beberapa hal yang telah saya jelaskan, sebenarnya ini menjadi penghubung antara materi sebelumnya dan selanjutnya. Kalau kemarin sudah belajar tentang produk yang dibuat, maka kali ini kita juga akan berbicara mengenai lembaga yang memang membuat produk itu, yaitu Biro Perjalanan Wisata sendiri. Sebelum itu mungkin juga sebagai bahan penghubung dengan materi berikutnya, kalau kita melihat secara kondisi, Biro Perjalanan Wisata ini kan punya fungsi ganda ya. Dalam definisi mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa definisi tour operator dan travel agent di luar, maka di Indonesia mewakili Biro Perjalanan Wisata ini mereka sudah melakukan dua hal itu, sehingga kembali lagi ke fungsi lembaga bisnis, dia Biro Perjalanan Wisata akan melakukan hal apapun itu ketika memang itu untuk memperoleh keuntungan, dan tentu saja tanpa meninggalkan fungsi atau peran utamanya dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan melalui produk-produk yang dibuatnya. Secara definisi juga tadi sudah dibahas mengenai fungsi layanan yang memang itu menjadi ranah dari Biro Perjalanan Wisata, lembaga bisnis yang memang itu sifat bisnisnya adalah jasa, sehingga ada hubungan antara fisik dan layanan. Secara hubungan vertikal dan horizontal, Biro Perjalanan Wisata ini juga memiliki fungsi ganda, bisa vertikal dan horizontal, tinggal bagaimana kita menjadi pengelola atau memang yang dipekerjakan dalam Biro Perjalanan Wisata itu, atau bahkan kita juga ingin mempunyai Biro Perjalanan Wisata sendiri, maka hal-hal ini juga harus dipahami ketika akan melakukan hubungan dengan rekan kerja, rekan bisnis yang memang itu sifatnya juga harus menyesuaikan pasar. Dan tentu saja kalau kita berbicara pasar, maka kita juga harus bisa mengambil peluang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja dari saya mengenai Biro Perjalanan Wisata, dan hal yang perlu kita diskusikan bersama adalah sebenarnya
posisi atau definisi biro perjalanan wisata di Indonesia ini dengan kita bandingkan dengan definisi tour operator serta travel agent berdasarkan fungsi yang mereka lakukan. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.